Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai arti dalam ibadah, khususnya di sholat. Karena saya sering sekali banyak pertanyaan dari beberapa jamaah dan juga pasien saya. Mereka mengatakan, bagaimana sih terhadap sholat itu? Saya sholat 5 waktu rajin, setiap 5 waktu tidak pernah kelewat. Saya selalu sholat berjamaah di masjid, dan saya selalu menyempatkan waktu sibuk saya untuk mengutamakan sholat. Tetapi di sisi lain, ketika saya sholatnya rajin itu, rezeki saya itu selalu mepet, selalu aja susah, selalu aja banyak sekali tantangan. Jadi orang itu menyalahkan bahwasanya sholatnya itu malah bikin susah kehidupannya. Saya selalu rajin sholat tapi tetap aja susah dalam kehidupannya. Jadi artinya di dalam ibadah yang dinamakan sholat khususnya, mereka melibatkan terhadap realita kehidupan mencari rezekinya. Nah, ini makanya saya berikan penjabaran tentang bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita beribadah kepada hakikat Allah. Namanya sholat. Sholat itu adalah dalam bentuk keibadahan kita kepada hakikat Allah, mengingatkan kita pada hakikat Allah supaya kita paham, kita ingat, kita itu adalah makhluk dan kita wajib untuk melakukan tanggung jawabnya beribadah kepada hakikat Allah. Nah, jadi itu adalah suatu hal ibadah, hal yang patut kita wajibkan untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan Allah. Nah, lain halnya dengan apa yang di dalam hukum realita, dalam suatu hukum usaha, dalam suatu hukum bisnis mencari uang dan juga mencari rezeki yang lainnya. Itu jelas berbeda, dikarenakan kalian sholat walaupun rajin-rajin 5 waktu berjalan, tapi kalian tidak usaha sama sekali, kalian ibaratnya bekerjanya dengan malas-malesan, ataupun kalian juga cari duit yang tidak mempunyai motivasi semangat untuk kreatif mencari hal nafkah, maka jelas kalian tidak akan bisa mendapatkan rezeki yang sesuai dengan kebutuhan kalian, karena cara berpikir kalian itu melibatkan ibadah kalian itu di dalam suatu hukum yang bentuknya realita. Makanya saya sering sekali memberikan suatu wejangan ataupun nasihat kepada semuanya gitu ya. Dalam nasihat itu saya menyarankan kepada semuanya agar bisa memisahkan antara ibadah dan juga muamalah, tentang kehidupan realita kita mencari hal rezeki. Ketika kita ibadah, jadi ikhlaskan semua apa yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah. Tidak ada ujub dalam suatu ibadah, tidak ada pandangan supaya orang melihat kita soleh kepada dalam suatu ibadah, tidak ada yang menghalangi kita mentang-mentang kita itu ibaratnya keluarga dari orang terhormat, dari keluarga ajengan, dari keluarga para kiai ataupun keluarga orang-orang soleh, maka kita itu diwajibkan untuk sholat. Nah,
Jadi hal semacam itu yang menghalangi keikhlasan kalian terhadap ibadah kalian kepada hakikat Allah, sehingga apa yang dilakukannya nanti ketika kalian meninggal dan ditanyakan tentang amal ibadah kalian, ternyata amal ibadahnya kosong semua. Itu kemana? Saya selalu sholat seumur hidup 5 waktu tapi kok tidak ada catatannya. Itu kemana? Saya selalu sholat tidak pernah telat waktu tapi kok masih kosong saja. Nah, maka di situ Allah memberikan suatu jawaban melalui malaikatnya, karena sholatmu itu dibayar tuntas dengan pujian orang-orang yang kamu telah nanti-nantikan. Jadi percuma. Makanya di dalam suatu hadis Rasul juga menjelaskan bahwasanya tidurnya orang soleh itu lebih utama daripada 1000 rakaat sholatnya orang awam, orang yang bodoh, orang yang tidak ikhlas, orang yang selalu menghitung pahala, orang yang selalu ria, orang yang selalu menganggap dirinya alim. Itu tidak ada gunanya karena sudah dibayar tuntas dengan pujiannya itu. Nah, makanya itu adalah suatu bentuk ibadah kita kepada hakikat Allah, di mana Allah Maha tahu atas dasar isi hatimu. Walaupun perbuatanmu itu jungkar balik sujud sampai jidatnya hitam, tetapi jika niat kalian itu hanya untuk menyenangkan makhluknya, maka niscaya hal itu akan terhapus tuntas dengan segala kelakuan apa yang kamu lakukan itu. Nah, kemudian yang poin yang kedua itu bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan rezeki? Bagaimana supaya kita itu pengen dibilang ibaratnya bisa jadi orang kaya, bisa cukup, bisa mapan. Nah, itu kan ada sisi berbeda juga. Kekayaan kalian itu dilihatnya dari sisi apa dulu? Ada yang dia makan sisi materialistis, yang kaya harta, punya mobil, punya rumah, punya istri banyak. Jadi segala apapun yang dia miliki bisa kebeli, kebutuhannya cukup, sudah dianggap sultan lah. Nah, itu kan kekayaannya itu dibilangnya sebagai kekayaan materialistis. Nah, sekarang saya tanya kepada kekayaan yang materialistis ini. Jadi, apa sih? Apa kalian itu merasa kaya dengan segala harta ataupun jabatan yang kalian miliki? Jika misalkan kalian kaya, kenapa kalian masih tetap aja mencari uang lebih giat lagi? Jadi seakan-akan kalian itu terbudak oleh uang. Kalian itu malah menjadi seperti orang paling miskin. Tidak ada waktu sedikit pun yang bisa kalian nikmati. Di dalam tidur pun kalian sulit karena memikirkan banyak perusahaan. Di dalam makan pun kalian sangat sulit karena dipikirkan masalah kesehatan. Di dalam keluarga kalian sangat sulit karena dipikirkan istrinya itu takutnya selingkuh. Jadi bukannya semakin kaya semakin bahagia, jadi semakin kaya itu semakin miskin atas kehidupannya. Karena selalu curiga, karena selalu cemburu, karena selalu was-was, maka kalian itu diwajibkannya itu malah menjadi orang fakir terhadap harta. Nah, itu dalam sisi hukum materialistisnya. Nah, sekarang dalam hukum sisi kejiwaannya ataupun sisi keabsahannya dalam hakikat, dalam kekayaan, yaitu mereka yang menerima semua apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika dia bekerja cuma dapat 50.000, alhamdulillah.
Ketika dia kerja 50.000 terus duitnya itu disumbangkan, ada orang yang membutuhkan dikasih 30.000 juga, bilangnya alhamdulillah. Ketika dia bekerja dapat 50.000 kemudian duitnya hilang dan juga masih alhamdulillah. Ketika dia bekerja dan sama sekali tidak dapat duit dan juga masih alhamdulillah. Jadi artinya sedemikian posisinya di dalam hal materialistis hingga akhirnya dia itu puasa Senin Kamis itu melihat dapur yang selalu kosong, selalu merintis dengan apa yang telah ditakdirkannya. Dia tetap lapang dada karena merasa cukup. Ketika dia tidak memiliki harta, dia masih bisa menikmati makan pakai nasi pakai garam doang kok. Ketika ibaratnya orang-orang pada berlomba-lomba cari mobil, dia cukup menikmati kesehatannya berjalan kaki doang kok. Ketika orang sibuk mencari gadget ataupun mencari perhiasan-perhiasan, cukuplah dengan pakaian yang dia dimiliki sudah merasa cukup kok. Jadi bagi dia itu tidak ada suatu hukum materialistis yang dijadikan suatu patokan untuk hidupnya. Dia mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika diberi sakit juga selalu bersyukur, ketika diberi kemiskinan selalu bersyukur, ketika diuji selalu bersyukur. Nah, itu dalam sisi kejiwaan, dalam sisi iman, karena keimannya itu menutupi semua hal materialistis. Maka yang dikatakan semua hidup perlu duit, bagi mereka itu tidak kok. Kenapa? Karena duit itu adalah sebagai alat saja. Ketika pengen makan ya dia juga pengen olahraga, ya bekerja, akhirnya dapat uang dan bisa makan. Itu kan secara logikanya. Nah, maksudnya kenapa? Ketika ada sholat kok saya rajin sholat tetapi juga hidupnya selalu miskin. Jadi kalian itu mengaitkan hal sholat kepada hal uang. Jadi itu adalah sumber nara yang berbeda. Ya kalian mau kaya, kalian itu harus pintar, kalian harus cerdas, harus kreatif, harus berani capek untuk mencari uang. Dan saran saya, jangan kalian itu diperbudak oleh uang. Karena jikalau kalian diperbudak oleh uang, maka niscaya kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan material sebesar apapun itu. Kalian bekerja sebagai kuli, digaji seharinya 100.000, masih aja berkurang. Ya, boro-boro buat makan dan minum, buat anak istri juga masih kurang. Kemudian juga cari tambahan yang lain, ada juga kerjaan yang lain, dapat juga 100.000 sehari jadi 200.000, kalian masih kurang juga. Aduh, sekarang mah sudah pas-pasan. Usaha lagi begini, lagi susah. Kemudian beralih di dunia usaha, kalian sudah mendingan sehari dapat 1 juta. Ngomongnya apa? Masih aja kurang. Aduh, segini masih sepi banget. Kemarin-kemarin saya rame, segini kayak dunia mau meledak aja, sudah sangat sepi. Kemudian ditambah lagi kalian itu jadi pengusaha seharinya itu 100 juta. Kalian juga masih ngomong kurang. Aduh, sekarang itu proyeknya pada yang di sini mangkrak, di situ mangkrak, ini cuma proyek di sini cuma dapat 100 juta. Ini sangat kepepet banget. Kemudian jadi menteri, kalian udah memasuki angka miliaran, tetap saja masih kurang. Jadi di dalam pencarian hal materialistis Anda itu seakan-akan menjadi orang yang paling miskin, mencari orang paling fakir. Maka pesan saya, kalian tetaplah khusyuk ibadah kepada hakikat Allah, ikhlaskan semuanya. Walaupun kalian ibaratnya dipaksakan ibadah tidak ikhlas, percuma. Mungkin belajar-belajar saja, ibadah kalian itu 5 waktu dicukupkan. Dan sekali-kali seumur hidup sekalilah kalian itu ibadah cukup hanya kepada Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya.
dan juga untuk mencari harta. Sudahlah, kalian terima apa yang saja Allah berikan kepada kalian, dan berdoa saja semoga Allah terus memberikan suatu barokah, terus memberikan rezeki. Insya Allah kalian dipermudah atas segala rezeki kalian. Yang terpenting satu, penerimaan terhadap takdir, terhadap Allah berikan kepada kalian, sudah cukup. Di situ adalah letak ketenangan hati, kelapangan dada kalian untuk menghadapi kehidupan yang penuh liku dan penuh terjal ini. Ya, cukup sekian saja pengertiannya. Semoga kalian bisa berpikir lebih dewasa lagi dan juga bisa menghayati dengan hati yang bersih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.